kami tak bisa menyapa adik-adik di pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini buat kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi kami. Kami boleh ada pagi hari ini dan kami mau memuji Tuhan. Berkati ibadah kami, biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau melompat untuk Tuhan pagi hari ini. Mari memuji Tuhan. I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow, I'm gonna follow, are you
Tuhan nih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu dan berkati juga kami yang mendengarkan supaya kami fokus mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik Victory Kids, bertemu lagi dengan Kak Ima. Wah, Kak Ima percaya pagi hari ini semua adik-adik Victory Kids dalam keadaan sehat, sukacita dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Ima mau sharing tentang menghormati orang tua. Nah adik-adik pasti udah sering banget ya mendengar atau nasihat dari sekolah mungkin, atau nasihat dari orang tua atau dari guru Victory Kids bahwa kita harus menghormati orang tua. Nah dan pagi hari ini kita mau tahu nih Kak, sebenarnya menghormati itu apa sih? Nah hormat itu artinya menghargai, sopan. Nah jadi adik-adik kita harus belajar ya kepada orang tua kita harus hargai, harus sopan. Sopan artinya apa? Jangan kita kepada orang tua teriak-teriak, berbicara kasar atau berlaku tidak sopan, membantah, marah-marah. Nah tidak seperti itu, tetapi kita harus bersikap hormat ya, dengan senyum gitu ya, dan juga dengan taat mengikuti apa yang orang tua kita katakan. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mengajarkan seperti itu ya adik-adik. Mari sama-sama kita baca di dalam Amsal 6 ayat 20. Di sana dikatakan, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Nah adik-adik di sana dikatakan pelihara. Pelihara artinya apa? Menjaga. Jadi kalau hari ini contohnya nih atau orang tua kita memberikan kepada kita satu perintah, artinya hari ini diberikan perintah, kita harus ingat itu terus. Harus kita belajar melakukan itu terus. Jangan hari ini dikasih perintah, besok udah lupa, besok udah nggak dilakukan lagi. Nah bukan seperti itu ya adik-adik, tapi kita harus jaga. Ketika contohnya ada godaan supaya kita nggak ikutin aturan orang tua kita, wah kita harus ingat, wah aku harus taat kepada orang tuaku, aku harus menghargai orang tuaku. Jadi perintahnya aku mau belajar lakukan. Seperti itu ya adik-adik. Nah firman Tuhan kan mengajar kita supaya kita pelihara ajaran orang tua kita atau perintah orang tua kita. Setiap kita di rumah adik-adik pasti punya aturannya masing-masing. Orang tuanya pasti mungkin kasih aturan. Contohnya nih kita diberi aturan kalau setiap bangun tidur harus dirapiin tempat tidurnya, selimutnya dilipat, dirapiin, bantal-bantalnya. Contohnya itu adalah aturan. Nah contoh yang kedua, contohnya habis makan piringnya nggak boleh diletakin sembarangan, bawa ke tempat cuci piring, dicuci. Nah itu kan adalah aturan. Dan berikutnya mungkin selesai bermain, mainannya harus dirapikan. Nah itu adalah contoh aturan, perintah dari siapa? Dari orang tua kita. Sekarang coba Kak Ima tanya, kira-kira itu berat nggak sih perintah itu? Hanya sekedar disuruh selesai makan cuci piring, selesai bermain dirapikan, berat nggak? Sebenarnya nggak berat. Tapi pertanyaannya, kita mau nggak melakukannya? Kan nggak berat kan? Nah, tapi adik-adik di sini kita harus belajar bahwa setiap perintah itu tidak akan pernah membuat kita menjadi apa? Contohnya menjadi lebih buruk, tidak. Tapi setiap perintah itu selalu membuat kita menjadi lebih baik adik-adik. Nah itu sebabnya Tuhan mau supaya kita menjadi anak yang dari hari ke hari semakin lebih baik. Mulai dari hal-hal yang kecil, sekalipun nyuci piring gitu ya, ngerapiin tempat tidur. Oke selanjutnya, dan bukan cuma di rumah adik-adik ya, mungkin di sekolah atau contohnya nih di Victory Kids adik-adik ada juga aturannya. Contohnya di Victory Kids aturannya kalau kita bermain nggak boleh main paksa ambil dari temannya, nggak boleh rebut-rebutan. Nah sebaiknya harus berbagi gitu ya. Dan juga aturan-aturan di Victory Kids contohnya kalau beribadah harus dengan sungguh-sungguh. Jadi adik-adik ketika contohnya kita ada godaan untuk beribadah sambil main-main,
Nah, kita harus lawan, kita harus ingat, oh ini aturan, ini perintah dari kakak-kakak saya harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Oke adik-adik, nah jadi satu hal yang perlu kita ingat bahwa ketika kita mentaati perintah, baik itu di rumah, baik itu di sekolah atau di sekolah minggu, yang untung adalah kita sendiri. Kalau kita ikutin peraturannya, perintahnya, kita akan semakin lebih baik. Nah, apa sih untungnya ketika kita mengikuti ini? Kak Ima mau cerita suatu kisah nih. Nah, Kak Ima cerita yaitu ada seorang anak bernama Roy. Nah, Roy ini dari kecil dia dididik oleh orang tuanya, disiplin, diajarin untuk bersih, untuk rapi gitu ya. Diajarin benar-benar nggak boleh yang sembarangan main berantakin, diajarin dengan baik, dididik dengan baik. Nah, mungkin awalnya si Roy mikir nih, aduh mamaku cerewet banget sih kalau aku main-main dikit aja, nggak langsung disimpan, langsung ditegur. Roy beresin mainannya, Roy beresin tempat tidurnya. Aduh, mungkin awalnya si Roy pasti berpikir seperti itu. Tapi adik-adik, suatu kali nih si Roy ini sesudah dia bertumbuh menjadi dewasa, dia melamar suatu pekerjaan. Nah, ketika dia melamar pekerjaan, ternyata ada antriannya nih adik-adik. Nah, ketika antriannya panjang, nah si Roy ini berpikir di dekat situ ada ruangan yang kelihatan berantakan banget. Nah, si Roy-nya langsung berpikir karena dia dari kecil udah biasa nih rapi-rapi, udah biasa bersih-bersih. Pas ngelihat ruangan itu kotor, si Roy-nya langsung punya ide, aduh gak nyaman banget. Dia pergi, dia beresin, dia rapiin ruangan yang ada di situ. Nah, pas tiba saatnya si Roy diinterview, dipanggil, langsung dikatakan, selamat ya Roy, kamu diterima kerja di sini. Kami sudah melihat kamu orangnya rajin, rapi, cekatan. Sebab di ruangan yang kamu bersihkan itu ada CCTV dan kami sudah melihatnya. Wah, ternyata akibat dari si Roy ini dari kecil dididik dengan baik oleh orang tuanya, sehingga dengan mudah dia diterima bekerja adik-adik. Nah, dari situ si Roy langsung berpikir, wah aku bersyukur punya mama, mama yang rajin ngurus aku dari kecil, mendidik aku dari kecil. Nah, dia semakin menyadari bahwa setiap aturan-aturan dari orang tuanya itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena di dalam Amsal 6 ayat 23 dikatakan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan adik-adik. Wah, dikatakan perintah itu pelita. Coba kalau adik-adik di dalam gelap berjalan gak ada pelita, pasti kita bisa kesandung, bisa jatuh. Dan dikatakan ajaran itu cahaya. Wah, luar biasa ya. Dan juga dikatakan teguran itu jalan kehidupan. Jadi adik-adik kita belajar ya saat ini. Nih adik-adik boleh dapat mulai renungkan dan ingat, wah apa ya kira-kira perintah orang tuaku nih? Apa ya kira-kira ajaran orang tuaku? Ayo adik-adik, kalau adik-adik di rumah semuanya mau sukses, mau berhasil, kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari rumah, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru di sekolah, taat kepada kakak-kakak Victory Kids-nya. Mulai dari itu. Supaya apa? Supaya kita ke depannya kita menjadi orang-orang yang berhasil. Kenapa? Karena firman Tuhan juga di dalam Amsal 3 ayat 11 dikatakan, hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Nah, jadi adik-adik jangan kita bosan kepada didikan. Mungkin setiap minggu kakak-kakaknya selalu terus bilang, oh adik-adik harus jujur, harus mengasihi, terus dikasih tahu untuk jujur, untuk mengasihi, untuk sopan, banyak lagi terus berulang-ulang dikasih tahu. Tapi dikatakan firman Tuhan, jangan bosan. Kenapa? Karena itu berguna buat kita supaya kita semakin lebih baik. Kenapa? Karena itu juga yang dikehendaki Tuhan. Jadi ketika adik-adik ditegur, diperingati, jangan bosan. Tapi kita mau memiliki hati yang lembut, menerima dan taat. Maka Kak Ima percaya adik-adik akan bisa terus lebih baik, akan terus semakin meningkat ketika kita mau menghormati orang tua kita, taat kepada perintah. Oke adik-adik semuanya, itu kebenaran firman Tuhan buat kita saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Tiba saatnya adik-adik kita akan memberi persembahan, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau memberi persembahan. Berkati persembahan kami dan berkati juga pekerjaan kedua orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Adik-adik semuanya, tiba saatnya kita di akhir ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini hati kami melimpah dengan syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang mengajar kami supaya kami menghormati orang tua, supaya kami taat kepada orang tua dan juga taat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, biarlah hati kami Tuhan Yesus menyimpan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, supaya kami dari hari ke hari kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati semuanya guru-guru Victory Kids, berkati semua anak-anak Victory Kids, bahkan yang mendengarkan ibadah ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.